Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Aduh, kali ini kita kembali bahas IHSG ya. Tadi saya sempat prediksi kalau IHSG ini akan turun dan memerah. Nanti kita bakal belajar time frame 1 menit. Kenapa saya bisa mendeteksi IHSG akan memerah hari ini ya. Nah, yang pertama di sini banyak yang nanya, "Bang, kenapa sih? Kenapa lagi? Bang, ini head and shoulder-nya udah jadi atau belum?" Terus ada yang bilang ini akan sideways ya. Gini aja deh sekarang ya. Kita sekarang kesampingin dulu soal head and shoulder atau dia sideways. Yang jelas kita harus jaga keuangan kita dengan baik. Saya selalu ingatkan, bahkan tadi pun ingatkan untuk mengamankan cash kalian hari ini. Hanya nggak perlu saya ulangi bla 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 blanya. Yang jelas di sini yang saya lihat IHSG dalam kondisi yang cukup tidak aman ya. Ini benar-benar harus jaga uang kalian dengan baik. Karena kalau kita periksa dari emiten-emiten, saya kalau analisa IHSG tuh nggak cuman analisa candlestick yang ada di sini loh. Tapi saya periksain beberapa saham-saham yang emang biasanya ngikut sama IHSG dan biasanya mereka membentuk pola penurunan lebih dulu dibanding IHSG ini sendiri. Karena pada dasarnya IHSG itu mencerminkan perilaku sebuah emiten, bukan emiten yang meniru IHSG. Jadi candlestick yang terbentuk sekarang ini diakibatkan oleh emiten-emiten sebenarnya, bukan emiten yang mengikuti IHSG. Jadi saya cek emiten-emitennya, salah satunya saya cek emiten MEDC. Nah, MEDC. Di sini MEDC membentuk pola head and shoulder ya guys, head and shoulder. Dan ini sudah terkonfirmasi head and shoulder-nya menurut saya pribadi. Kalau kalian nggak setuju silakan di komen di bawah. Di sini dia sudah membentuk candlestick higher high. Nih, di sini higher high jelas dia ditolak di resisten 700 seperti yang saya bilang kemarin-kemarin. Di 700 kalian wajib TP MEDC. TP ketat di kisaran 700 dan benar aja dia ditolak dan membentuk higher high. Pertanda itu akan terjadinya pembalikan arah, yaitu yang terlihat di sini pola head and shoulder. Bukan cuma ini, sebenarnya banyak juga emiten yang sudah membentuk head and shoulder ataupun yang belum membentuk. Kita lihat lagi BBCA. Ini saya nggak bakal kasih lihat semuanya karena terlalu panjang. Saya kasih lihat sebagian aja. Nah, BBCA ini kalau kita lihat dengan mode seperti ini, kita ilangin dulu ya. Nah, dengan mode seperti ini sebenarnya sudah membentuk pola head and shoulder lebih awal dibanding IHSG. Nah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan BBCA itu sudah memulai head and shoulder-nya lebih awal. Nah, ini tinggal meneruskan kelanjutan penurunannya aja guys. Seperti itu. Entah dia akan sideways dulu seperti ini, entah dia bakal langsung terjun. Yang jelas ini berpotensi akan melanjutkan penurunan. Nah, ketika BBCA ini melanjutkan penurunan, terus saham-saham blue chip lain melanjutkan penurunannya juga, otomatis lah IHSG bakal ngikut. Jadi bukan BBCA yang ikut IHSG sebenarnya, tapi IHSG lah yang ikut BBCA dan yang lainnya. Kita lihat, nggak usah lihat-lihat. Pokoknya contohnya segitu. Kalau saya tunjukin terlalu banyak itu jadinya apa ya? Kepanjangan nanti videonya. Ini bisa juga seperti ini nih. Nah, bisa juga seperti itu. Yang jelas di sini menurut saya sudah head and shoulder, apalagi kalau ditambah head and shoulder di sini, makin dalam lah turunnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita belajar cara menganalisa
bukan cuman IHSG ya ini, tapi kita contoh sebagai IHSG menganalisa time frame per menit atau 1 menitan. Kenapa saya bisa memprediksi dia bakal merah di saat marketnya masih hijau tadi harganya ya. Kita lihat dulu screenshotnya, lihat bukti-buktinya ya. Nah, ini salah satu bukti kalau saya ingatkan tadi di Telegram kalau IHSG akan mengalami penurunan nih. Kalian lihat di sini IHSG lagi hijau-hijaunya dan saya bilang IHSG bakal turun nih. Nah, buat kalian yang belum gabung Telegram bisa gabung melalui link yang ada di deskripsi dan itu gratis. Oke. Kita nggak main pom-pom, yang jelas kita kasih edukasi buat kalian di grup Telegram. Nah, kenapa saya bisa prediksi itu? Nah, sebelumnya kita bisa lihat dulu di sini. Saya prediksi turun tuh pas masih harga IHSG-nya di kisaran sini, lagi hijau-hijaunya banget loh. Orang lagi senang-senangnya IHSG hijau, tapi saya bilang turun. Kenapa seperti itu? Kita bakal langsung aja ke analisanya. Oke, kita lihat di sini. Saya analisa IHSG itu tadi tidak melalui chart ya, tapi melalui tampilan RTI seperti ini. Kelihatannya memang mustahil. Kenapa saya bisa mendeteksi IHSG akan turun dengan mode seperti ini, tidak menggunakan chart? Pasti kalian bingung kan? Nah, seperti yang saya bilang, saya itu orangnya pengingat pola tapi nggak inget nama. Yang bisa kalian perhatikan adalah ini, guys. Nah, yang bisa kalian perhatikan adalah pola ini. Kalau kita lihat, pola ini merupakan pola sejenis head and shoulder. Jadi otomatis dalam time frame 1 menit ketika dia membentuk pola seperti ini, itu pertanda bahwa penurunan akan berlanjut ya. Nah, kita perhatikan di sini kenapa saya kasih tahu kalau IHSG bakal turun padahal masih hijau, masih di sini. Ini intinya kalau apa ya, saya menyebutnya ini head and shoulder, tapi kalau menurut kalian ini nggak masuk ke dalam daftar head and shoulder ya nggak apa-apa. Yang jelas kita sebut aja ini head and shoulder ya. Nah, sebelum ini membentuk head and shoulder maksimalnya seperti ini, kenapa saya bisa kasih tahu pas masih di sini? Karena saya udah hafal betul dengan polanya. Jadi ketika dia mendapat rejection lagi di sekitaran sini, pokoknya deket-deket mendekati penurunan yang di sini, nah itu pertanda head and shoulder akan terbentuk seperti ini. Ini ibaratnya left shoulder, top shoulder, susah banget. Nah, pokoknya kalian harus ingat-ingat, ini mode di RTI ini penting untuk mendeteksi kapan kalian harus TP, kapan kalian harus buy. Nah, di sini terbentuk lagi juga pola head and shoulder. Nah, saya makin yakin tuh di situ. Karena di sini terbentuk juga nih 2 kali head and shoulder. Berarti akan makin dalam lagi. Sebenarnya ini udah ujung dari head and shouldernya maksimal. Dia harusnya rebound, tapi ternyata di sini dia bentuk lagi head and shoulder. Fix saya nggak belanja, saya keluarin semua porto. Dan saya rasa ini bisa menjadi pertanda kalau IHSG kedepannya akan membentuk head and shoulder. Mustahil bang, ini cuman time frame per menit, nggak mungkin ya. Terserah kalian, ini cuman keyakinan saya pribadi seperti itu. Jadi terkadang di mode RTI seperti ini bisa membentuk double bottom. Jadi ketika market turun nih memerah seperti ini dan membentuk pola W di bawah, nah itu waktunya saya serok. Saya bakal serok. Dan terkadang di sini pun membentuk pola triangle pattern. Kalian harus perhatikan ketika market bergerak, misalkan nih candle hijau ini bergerak membentuk pola triangle pattern seperti ini misalkan. Nah, dan itu neckline-nya sudah dia break, walaupun saya nggak gambar-gambar di sini, tapi saya udah hafal betul, jadi udah nggak perlu menggambar garis-garis apa-apa, cuman perlu lihat mode seperti ini, saya tahu dia membentuk pola apa.
Nah, ketika dia breakout ke atas, polanya itu seperti ini. Ketika dia sudah breakout ke atas melebihi garis yang sebelumnya di sini, di situ saya langsung borong karena itu potensi IHSG melesat naik. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini pun ada pola double bottom, contohnya seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan double bottom, kenapa bang ini nggak naik ke atas ini? Ini kan double bottom, tunggu dulu guys, kita lihat. Ini merupakan neckline-nya. Target double bottom yaitu kita harus menarik targetnya dari kisaran sini ke neckline-nya, berarti yang ada di sini nih. Nah, yang saya tunjuk itu dikopikan ke atas dan emang cuman sampai sini doang batas kenaikannya. Selebihnya entah dia mau turun lagi atau naik, terserah. Yang jelas kenapa naiknya sampai sini ya memang targetnya cuman sampai situ. Double bottomnya ini skala kecil. Jadi dia nggak naik sampai atas sana, cuman sampai sini doang, setelah itu turun lagi. Seperti itu. Jadi kalian wajib banget memperhatikan pola-pola ini. Pola lumayan cukup membantu juga, pentingnya. Kita balik lagi. Oke, jadi seperti itu. Mau dia head and shoulder atau sideways, yang jelas amankan modal kalian, jangan gunakan modal 100%. Kayak saya, kalau saya pribadi, saya sudah tidak punya portofolio apapun, jadi sudah cash 100%. Jadi tapi ini bukan ajakan buat kuras porto kalian. Di sini saya hanya memberi pandangan, jangan menggunakan modal 100%. Kalau masih mau masuk nggak apa-apa, masuk aja. Oke.